Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riza Budi Prasetya di video tutorial basis data Oracle. Oke, kita berjumpa lagi di praktikum yang ketiga. Setelah di praktikum pertama dan kedua kita belajar tentang PLSQL dasar, di praktikum yang ketiga ini kita akan belajar tentang penulisan struktur kontrol. Oke. Jadi struktur kontrol itu kita akan belajar tentang if, loop, kita belajar tentang if, loop, dan lain sebagainya, percabangan dan pengulangan. Oke, tujuannya mengidentifikasi penggunaan dari macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat peringkat if berperingkat if, else if, dan lain sebagainya, case, pengulangan, tabel logika, kontrol blok, nested loop dan label, seperti itu. Kontrol blok, nanti ada blok-blok, seperti itu. Secara umum, kontrol kondisional pada PLSQL dengan menggunakan perintah if dan loop. Oke, pertama kita akan belajar tentang kontrol kondisi. Condition itu pasti ketika kita belajar tentang programming, kita pasti akan familiar dengan namanya if. Hampir semua bahasa pemrograman punya if. Access pun punya if. Nah, di PLSQL itu juga punya if. Ya, seperti ini. Strukturnya? If condition, kondisi pertama, dan kalau kondisi pertama terpenuhi, kondisi ini variabel yang akan menghasilkan nilai true atau false. Statement ini akan dijalankan. Jika tidak, else if. Jika tidak dan jika kondisi kedua terpenuhi, maka statement dijalankan. Jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kan larinya di else ini statement. Seperti itu. Ini formatnya. Oke, contoh perintah if. Jika pegawai dengan nama Gits, maka set manager ID menjadi 102. Langsung mudah saja. If upper ini adalah fungsi yang digunakan untuk menguppercase string, suatu string di variabel Gits, dan manager ID 102. Nah, yang perlu diperhatikan di PLSQL itu case sensitif, artinya besar kecil itu sangat diperhitungkan. Makanya kenapa ini kita upper dan value-nya kita besarkan agar besar kecil itu sama nilainya. Oke. Contoh dari if sederhana, jika variabel vname sama dengan vargas, maka set job ID-nya sama dengan srep dan set departemen number-nya sama dengan 80. Mudah saja. If vname sama dengan David tanda petik 2 vargas, dan job ID sama dengan srep, variabelnya sama dengan 80. Oke. If campuran itu maksudnya adalah kondisinya lebih dari satu. Tadi kan kalau sebelumnya itu kondisinya hanya satu, kalau if campuran itu kondisinya bisa lebih dari satu. Nah, di sini kita mengenal dengan namanya and, or, dan not. And itu akan menghasilkan true jika semua kondisi menghasilkan true. Saya ulangi ya, pasti semuanya juga sudah paham. And akan menghasilkan true jika semua kondisi 1 dan kondisi 2 akan menghasilkan true. Kalau or itu kondisi akan menghasilkan true, gabungan dari kondisi tersebut akan menghasilkan true jika salah satu kondisi saja nilainya true. Lalu not itu adalah kebalikannya. Jika suatu kondisi itu bernilai true, jika kita not-kan maka akan menghasilkan false, dan sebaliknya, jika false dan kita not-kan akan menghasilkan true. Contoh, jika variabel vname vargas dan gajinya lebih besar dari 6.500, maka set departemen number-nya sebenarnya 60. Kondisinya yang pertama adalah jika variabel vname sama dengan vargas. Ini kondisi yang pertama. Dan kondisi yang kedua adalah gajinya lebih besar dari 6.500. Nah, kedua kondisi ini digabungkan dengan dan, maka kita menggunakan and seperti ini. Oke. Contohnya kalau if else, if then else itu ya seperti ini. If condition jika terpenuhi, maka apa yang terjadi? Jika else itu jika tidak, apa yang akan terjadi? If then else if itu seperti ini teman-teman ya. If condition, jika kondisinya terpenuhi maka akan lari ke sini.
Jika tidak, maka akan ada else if lagi, itu berarti akan ada cabang lagi. Jika kondisi terpenuhi akan ke sini, jika tidak akan ke sini, jika tidak semua akan ke sini. Seperti ini sintaknya, if then else. Contoh perintah if di Oracle. Sudah saya jelaskan tadi ya, beberapa contoh. Nah, sekarang case. Case itu kalau di bahasa pemrograman yang lain, seperti C itu switch. Kalau di Visual Basic itu select, switch. Kalau di Java, C# itu ya sama switch juga. Oke. Nah, jadi case ini itu digunakan untuk gini. Case itu digunakan untuk menangani ketika kita mempunyai kondisi untuk if yang sangat banyak sekali. Itu. Contoh ya, seperti ini, case selector. Selector itu apa? Selector itu nilainya. Jadi case itu digunakan kalau case itu sepengetahuan saya sih itu hanya untuk sama dengan saja. Kalau lebih besar itu saya belum tahu. Jadi contohnya ada selector itu nilai. Contoh kita akan membandingkan nilai 1 sampai 10. Variabel itu yang akan katakannya lah variabel number, variabel num misalkan ya. Nah, selector itu isinya num dan expression ini adalah nilainya 1, 2, 3 seperti itu. Contoh case selector berarti kita apa yang akan kita cek, apa yang akan kita akan menjadi acuan dari case ini when ketika selector ini nilainya expression 1 maka result 1, ketika nilainya expression 2 maka result 2, ketika nilainya expression n maka result n. Untuk kondisi yang semuanya tidak terpenuhi maka dapat kita tampung di as ini. Oke, seperti itu. Oke, nilai 0. Nilai 0 itu kan kalau di pemrogramannya lain, nilai 0 itu kan nilai yang tidak ada. Bukan 0 ya, nilai yang tidak ada, maksudnya tidak ada di memori. Nah, kalau di Oracle itu nilai 0 itu memiliki beberapa keunikan. Pembandingan melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0. Suatu pembanding yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0. Contoh, X itu punya nilai dan Y itu 0. Ketika X dan Y dibandingkan misalkan sama dengan lebih besar atau lebih kecil, maka kondisi itu akan menghasilkan 0 juga. Nah, di Oracle ini bukan hanya true dan false saja, kita juga tambah 1 yaitu 0. Contoh ini ya, X5 dan Y 0, ketika if X, Y, then, maka kondisinya X dan Y ini akan menghasilkan 0. Bukan true false lagi, tapi menghasilkan 0. Dan perintah tidak akan dijalankan, karena yang dijalankan hanya yang true saja. Oke, ini tambah logikanya. Jadi di Oracle itu ada 1 0 lagi. N tadi kan setiap kondisi akan bernilai true jika semua kondisi bernilai true. Tapi ketika 0, kondisi yang kiri 0 dan kondisi yang kanan true, maka akan menghasilkan 0. Oke ya. Jika kondisi yang kanan 0 dan kondisi yang kiri true, maka akan menghasilkan 0. Tapi jika kondisi yang kiri 0 dan kondisi yang kanan false, maka akan menghasilkan false. Ketika 0 0 hasilnya 0 dan juga sebaliknya 0 0 hasilnya 0. Ketika 0 bertemu true, maka hasilnya 0. Ketika 0 bertemu false, maka hasilnya adalah false. Kalau or, ketika true, or kan kondisi akan bernilai true jika salah satu saja nilainya adalah true. Nah, ketika yang kiri itu maaf sebelumnya ya, tadi kurang 1. Jika yang kiri itu true dan yang kanan 0, maka juga akan menghasilkan 0. Intinya itu kalau true 0 itu akan menghasilkan 0. Tapi kalau 0 dan false itu akan menghasilkan false. Tapi 0 kalau 0 menghasilkan 0. Kalau or itu kebalikannya. Kalau true ketemu 0 maka hasilnya true. Tapi kalau false 0 dan 0 0 itu
akan menghasilkan 0, kebalikan dari yang atas. Kalau not 0 kita notkan maka akan menghasilkan true. Itu tabel logikanya. Kontrol iteratif itu kita akan membahas tentang pengulangan. Perintah loop, pengulangan itu digunakan jika kita melakukan suatu eksekusi yang sama terhadap beberapa n kali. Itu digunakan iteratif. Perintah loop secara berulang ya, ada 3 macam loop: basic loop, for loop, dan while loop. Basic loop itu loop tanpa kondisi, for loop itu diketahui berapa kali akan diulang, kalau while loop itu pengulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Nah, basic loop itu karena dia pengulangan tanpa kondisi ya, kondisinya itu ada di dalam exit when condition. Seperti ini formatnya, loop statement yang akan dijalankan dan exit when condition. Kondisi apa yang akan menyebabkan loop ini berhenti. Block statement akan terus dijalankan sampai nilai dari condition bernilai true. Condition dapat berubah berupa variabel boolean atau expression. Variabel boolean atau expression itu ya tadi ada 2 yang dibandingkan 1 lebih besar 2, 1 sama dengan 2, dan sebagainya. For loop itu digunakan ketika kita tahu berapa kali statement ini akan kita looping, itu menggunakan for loop. For counter ini adalah variabel counternya. Nanti variabel ini yang akan digunakan indeks ini ya, indeks ini. Jadi misalkan for loop 10, 0 sampai 10 ya misalkan. Nah, counter itu adalah isinya data dari 0 sampai 10. In reverse ini kalau kita opsional, kalau kita berikan reverse maka akan sebaliknya dari 10 ke 0. Lower bound ini adalah indeks yang paling kecil, misalkan 0. Upper bound itu indeks yang paling besar. Jangan lupa ya dikasih titik 2. Lower bound titik upper bound loop statementnya dan end loop. Oke. Nested loop sama semuanya bisa di nested ya, PLSQL pun juga bisa di nested, if juga bisa di nested, loop juga pun bisa di nested. Nah, tapi agar lebih mudah kita mengenali loop, kan kalau loop ada kondisi untuk exit, ada kondisi untuk dan lain sebagainya, maka dapat kita menggunakan label. Contoh loop ini kita berikan label. Label ini di atasnya loop ya, di atasnya loop. Nah, cara exitnya bagaimana? Exit label 1. Nah, exit label 1 ini kan kita misalkan ya, ada kita punya nested loop, dan di nested loop itu kita ingin mengeluarkan loop yang pertama. Maka ya cukup saja exit label 1 when condition 1. Kalau kita ingin mengeluarkan loop yang aktif, exit when condition 2. Seperti itu. Oke, sampai di latihan. Tadi kan kita sudah bahas beberapa teori ya tentang penanganan struktur kontrol di PLSQL. Ini ada 4 soal yang akan kita bahas. 4 soal yang akan kita bahas. Ya, oke, kita akan membahas soal pertama. Oke, jalankan script 04_1 SQL untuk membuat tabel MISIC. Tulis blok PLSQL untuk menyusulkan bilangan ke dalam tabel MISIC. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel MISIC untuk melihat hasilnya. Jadi kita di sini itu akan belajar looping yang pertama ya. Kalau dari soal itu kan kita akan menggunakan for loop. Karena kita sudah tahu loop kita itu sampai berapa seperti itu. Sebenarnya bisa sih pakai kondisi yang lain ya, karena memang semuanya bisa digunakan. Lalu di dalamnya itu ada pengecualian, kecuali 6 dan 8. Oke. Saya jalankan script nomor 4. Itu intinya kita membuat tabel MISIC dulu. Saya cek dulu tabel MISIC-nya ada apa tidak. Select from tab, itu akan menghasilkan nama tabel, nama daftar tabel yang ada di sini. Oh, belum ada, berarti kita jalankan dulu nomor 4.
script nomor 4 kita jalankan. Oke. Isinya itu intinya kita membuat tabel music dengan hanya satu kolom. Oke, kita jalankan di sini. Oke, sudah habis tabel created. Lalu description. Oke, sudah terbuat ya. Music ini berarti kita melihat properti dari music. Oke. Oke. Jadi kita langsung saja buka file latihan nomor 3. Di sini saya sudah membuat sebelumnya biar lebih cepat. Oke, di latihan 1. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita menggunakan for loop. Karena apa? Kita kan sudah tahu berapa loopingnya sampai berapa itu kita kan sudah tahu. Nah, di sini saya mendeklarasikan dua variabel, v lower bound dan v upper bound. Itu tipenya integer dengan nilainya 1 sampai 10. Lalu kita masukkan saja v counter in v lower bound titik-titik v upper bound loop. Nah, untuk agar 6 dan 8 itu tidak jalan itu bagaimana? Lalu begini. If counter tidak sama dengan 6 dan counter tidak sama dengan 8, apabila counter tidak sama dengan 6 dan counter tidak sama dengan 8, maka insert into, masukkan nilai counter ke tabel. Setelah itu commit dan lihat. Kita coba jalankan. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Seperti itu. Jadi di soal pertama itu kita sudah belajar tentang iterasi sederhana dan juga percabangan sederhana. Oke. Ini agak panjang soal nomor 2. Buatlah blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Jadi kita untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gaji. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai, employee ID, berikan nilai awal 100, define PM0 100. Jadi di sini kita akan mendefine sebuah variabel untuk ditampung. Jadi nanti itu kita hanya mengunduh atau hanya menampilkan satu dari pegawai saja dan akan kita proses pegawai yang ID-nya kita tentukan. Oke, define PM0 sama dengan 100. Lalu kita masuk di percabangan. Semua dari percabangan, jika gaji pegawai kurang dari 5.000 maka bonusnya 10%. Jika gaji dari pegawai antara 5.000 sampai 10.000 maka bonus yang diterima 15%. Jika gaji melebihi 10.000 maka bonus yang diterima pegawai adalah 20%. Jika gaji pegawai 0, bonusnya adalah 0. Sertakan set verify off pada program yang dibuat. Oke. Ininya seperti itu. Kita akan disuruh mencari berapa besar bonus yang didapat berdasarkan gaji suatu karyawan. Oke. Kita buka latihan 2. Oke, seperti ini. Oke. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita mendefine dulu ID pegawai yang akan kita eksekusi atau kita proses. Lalu saya membuat dua variabel, F salary dan F extra. Salary ini digunakan untuk menampung gaji sementara. Lalu extra ini bonusnya, seperti itu. Oke, langkah pertama yaitu kita memasukkan gaji pegawai menggunakan sintak select. Select salary into V salary from employees where employee ID sama dengan PM0. Jangan lupa kalau define itu menggunakan tanda N.
Jika average salary lebih kecil dari 5.000, maka tadi ekstranya adalah 10%. Jika salary antara 5.000 sampai 10.000 itu langsung saja kecil ini ya, langsung average salary lebih kecil dari 10.000, maka ekstranya 15%. Jika salary 10 lebih besar dari 10.000, maka ekstranya adalah 0,2 oleh salary. Jika tidak, maka nilainya 0. Tambahkan salary dan ekstra. Kita coba lihat, kita jalankan. Nah, 24.000 itu kan lebih besar dari 10.000. Maka 20%, 20%-nya 24.000 itu 4.800. Seperti ini. Nah, di sini itu kita belajar tentang if, penanganan kondisi. Oke. Sekarang nomor 3, buat tabel MP yang merupakan replika copy dari tabel employees. Anda bisa melakukan dengan menjalankan script lab 04_SQL. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel MP untuk menyimpan nilai asterik bintang. Jadi di nomor 3 ini kita membuat apa ya? Intinya itu kita membuat replika dari tabel employees dengan nama EMP, lalu kita menyisipkan satu kolom bertipe varchar untuk menyimpan nilai asterik. Nilai asterik itu akan dibahas di bab 4. Oke, kita jalankan dulu sintaks nomor lab 04_3. Oke. Cara membuat replikanya seperti mudah sekali sebenarnya, yaitu create tabel EMP_A select from employees. Seperti ini. Otomatis di sini kita akan mendapatkan kolom struktur tabel yang sama dengan employees, sekaligus datanya tentunya. Kita jalankan. Name is already used by an existing object. Name ternyata sudah kepakai. Kita tambahkan tb saja, tb_emp. Oke, tabel create kita pilih dash tb_emp. Oke, ya kan? Kita sudah mendapatkan replika dari tabel employees. Sekarang bagaimana cara menambahkan keluar, maaf, ppt-nya keluar. Saya buka dulu lagi ppt praktikum 3. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan apa tadi? Replika dari tabel employees. Nah, sekarang adalah menambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel MP untuk menyimpan nilai asterik. Langkah kita selanjutnya adalah menambahkan apa? Kolom baru. Di sini ternyata belum saya kerjakan. Oke, langsung saja. Berarti di live demo ya, live demo. Cara menambahkan kolom yaitu alter tabel, add, langsung saja namanya stars. Star itu tulisannya stars varchar 2 50 seperti ini. Jalankan. Invalid tabel name. Saya alter tabel tb_emp add tabel altered. Kita buka deskripsinya. Ini ada satu yaitu stars. Salah, harusnya kan stars. Kita ubah dulu, alter tabel tb_emp modify stars 50. Salah ya, kita drop aja, namanya salah teman-teman. Missing keyword,
drop column. Oke. Salah ya. Saya lupa cara menghapus kolom. Oke. Kita jalankan lagi. Lalu kita tambahkan oke. Kita buka deskripsinya. Oke, ada satu kolom besar dengan tipe varchar 250. Oke. Nah, sekarang gunakan perintah define untuk mendefinisikan blok PSQL melalui variabel substitusi. Kita mendefinisikan nama pegawai. Sama seperti nomor 2, kita copy saja. Oke, seperti ini. Ini kita resize dulu. Ini isi variabel v asterisk sama dengan 0. Oke, saya cek dulu apakah karena terlalu lama ya. Saya cek, kok nggak ada. Berarti memang harus ngoding manual. Haha. Inisialisasi variabel v asterisk sama dengan 0. V asterisk varchar 2 50 0. Asterisk ini V salary. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai punya gaji 8.000 maka jumlah asterisknya 8. Jika pegawai punya gaji 1.500 maka jumlah asterisknya adalah 13. Oke. Intinya di sini kita akan mengubah apa memberikan asterisk berdasarkan gaji. Oke, caranya bagaimana? Kita gunakan loop ya. Loop and loop. Oke, lalu salary-nya kita bandingkan. Ya, intinya seperti itulah teman-teman ya. Jadi karena untuk mempersingkat waktu juga, jadi itu kita menggunakan loop. Itu loopnya itu apa ya? Kita buat counter. Jadi gaji setiap loop gajinya kita bagi 1000 dan setiap loop pula nilai asterisknya kita tambah seperti itu. Jadi nanti kalau ada 1000 gaji 8.000 itu berarti ada 8 kali looping. Kalau 12.500 itu berarti kita bulatkan ke 13, berarti nanti ada 13 looping. Setiap loop kan stasnya pasti nambah 1. Makanya nilai asterisknya akan berubah. Lalu nilai asterisk ini akan kita update kan ke tabel employees berdasarkan ID 104 seperti itu. Ya, itu sekian video dari saya. Di praktikum ketiga ini kita telah belajar lebih jauh tentang struktur kontrol. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar.